Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Hari ini adakah yang tidak hadir? Alhamdulillah, hadir semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan kemudahan dalam menghafal serta memahami materi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, selanjutnya Ibu Guru ada lagu nasional dengan lagu Maju Tak Gentar agar kita dapat mengambil sisi positif dari lagu kali ini yang berupa kerja keras, demokratis, semangat kebangsaan, cinta damai, tanggung jawab, persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban dan berani memperjuangkan kemerdekaan. Kali ini disimak ya. Sebentar, Ibu Guru putarkan lagunya. Nah, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kali ini dengan topik gaya di sekitar kita. Dibuka buku paketnya bab 3 ya anak-anak. Di topik A, gaya otot dan gaya gesek. Pada bab 3 kali ini kita memiliki tujuan pembelajaran, diantaranya dapat mengidentifikasi ragam gaya otot dan gaya gesek yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari serta memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Tahukah kamu apa itu gaya? Adakah yang tahu? Kita hampir setiap hari melakukan gaya gesek, dimana adik-adik itu juga melakukan gaya gesek. Adakah yang tahu? Ibu spill sedikit ya. Kita menulis itu termasuk gaya apa? Iya, betul, gaya gesek. Dimana gaya itu adalah interaksi dua benda, seperti yang ibu contohkan tadi. Menulis itu kan termasuk gaya gesek. Itu dua benda, satu benda pensil dan satunya lagi buku. Kedua benda tersebut berinteraksi dalam bentuk terikat atau dorongan. Itu kita menulis itu kan sedikit menggesek dan sedikit mendorongnya agar tintanya itu keluar kan. Selanjutnya, interaksi ini akan menggerakkan benda tersebut. Akhirnya benda diam bisa menjadi bergerak. Itu adalah gaya anak-anak. Gimana? Adakah yang masih belum paham? Alhamdulillah, paham semua ya. Di sekitar kita itu, untuk topik yang pertama, di sekitar kita itu ada gaya otot. Gaya otot itu adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Jadi otot kita itu memanfaatkan untuk mendorong sesuatu atau menarik sesuatu yang kita gunakan di otot. Adakah yang tahu contohnya? Ya, betul. Kita mendorong benda, kayak mendorong kursi, mendorong mobil, seperti contoh gambarnya itu adalah termasuk gaya otot. Tadi pagi adakah yang mempraktekannya? Kayak mendorong pintu, itu juga termasuk gaya otot. Kalian tadi ya. Selanjutnya ada gaya gesek. Gaya gesek, adakah yang tahu? Kita menggesekkan suatu benda, itu adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh permukaan benda yang saling bergesekan. Seperti yang awal ibu contohkan adalah menulis, itu permukaan benda bergesekan dengan pensil, betul, pensil atau ballpoint atau alat tulis lainnya, seperti ibu guru kemarin menulis di papan tulis, itu juga termasuk gaya gesek. Adakah yang ingin ditanyakan? Ya, gaya gesek dan gaya otot itu sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, di mana gaya itu hampir tidak lepas di kehidupan kita. Maka dari itu kita sebagai seorang yang terjun dalam instansi pendidikan, kita wajib mengenal dasarnya dulu gaya, agar kita di jenjang selanjutnya dapat memahami lebih lanjut apa yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, begitu ya. Selanjutnya ibu ada lembar kerja atau LKPD, di mana adakah yang belum
memilikinya? Alhamdulillah semua sudah ada ya. Dibuka pada halaman 6. Di situ ada LKPD 1 atau 2. Kita akan mengerjakan yang 2 dulu ya. Di situ ada sebuah soal, ayo kita berdiskusi, yang mana kita akan membentuk sebuah kelompok dulu ya, yang satu bangku saja. Ini kan bangkunya, ini kan satu bangku ada 2 kursi. Nah, di situ saja ya. Jadi ada 15 orang ya, 15 kelompok. Ya, dikerjakan ya. Ibu nanti akan menyimpulkannya, atau kita bersama-sama menyimpulkannya. Jika sudah mengerjakannya, baik. Jadi di tugas di lembar kerja pendidikan kali ini, kita mempunyai sebuah permasalahan di mana pengaruh gaya terhadap gerak benda. Siapkan bola pingpong atau meteran. Kita membuat kelompok, kan ada berapa baris? Ada 4 baris ya, 4 baris kursi. Ini 1 baris, jadi kelompoknya ada 4 ya. Kita akan menyiapkan bola pingpong atau meteran dan materan, di mana kegiatan dilakukan di dalam. Ini sudah ada bendanya. Terus kita akan mengukur jaraknya yang ditempuh. Bola dari titik awal hingga titik bola tersebut berhenti. Ulangi langkah hingga 3 kali. Setelah itu, tulislah data yang diperoleh di dalam tabel tersebut. Di sini ada tabel dengan dorongan lemah, sedang, dan kuat. Bisa dikerjakan kali ini? Ya, silakan. Untuk selanjutnya, kita mengerjakan soal formatif terdahulu ya. Soal formatifnya terdiri dari 5 soal. Adakah yang belum dapat? Ya, sudah semua ya. Baik, dikerjakan dahulu. Jika sudah, dapat dikumpulkan. Nah, setelah kita mempelajari materi kali ini, di sini Ibu ada soal ulangan harian yang berkaitan dengan topik A, yaitu gaya otot dan gaya gesek.
Jika yang belum dapat, seperti ini contoh soalnya. Jika sudah selesai, dikumpulkan di ibu guru ya. Baik, sudah ya. Jadi kesimpulan materi kali ini, kita dapat mengetahui gaya otot dan gaya gesek dengan melihat di sekitar kita gaya-gaya tersebut dipraktikkan, di mana gaya gesek dan gaya otot itu tidak jauh dalam kehidupan kita. Kita terkadang melakukannya serta melihatnya. Bagaimana pembelajaran kali ini? Apakah dapat dipahami? Alhamdulillah dapat dipahami ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas masih seputar gaya ya. Iya. Untuk kurang lebihnya, Ibu mohon maaf, Ibu undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.